warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin, kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan diseminasi aksi nyata budaya positif untuk calon penggerak angkatan 11. Adapun susunan acara diseminasi budaya positif hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Indonesia Raya yang dipandu oleh Ibu Rusina Haryati, yang ketiga doa, dan yang keempat aksi nyata oleh calon guru penggerak, dan yang kelima penutup. Untuk memulai acara di pagi hari ini, marilah kita sama-sama melafazkan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Indonesia Raya yang dipandu oleh Ibu Rusina Haryati SPDGR. Kami persilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk. Baiklah, acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipandu oleh Bapak Muhammad Sofwan SPD. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melakukan kegiatan hari ini, mari kita berdoa semoga tidak ada halangan apapun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan yu'ti nikmati malidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa ba'da fil jasad wa jatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nari wal fa'idal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minkum. Terima kasih kepada Bapak Sofwan. Semoga kita senantiasa diberi nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk acara selanjutnya yaitu aksi nyata oleh calon guru penggerak. Untuk pemaparan materi pertama yaitu narasumber kita Rustina Haryati SPDGR
kepada beliau kami persilakan. Terima kasih untuk moderator Ibu Ana Ardiana SPD yang telah memberikan kesempatan saya untuk memaparkan materi. Iya Bapak Ibu, selamat pagi Bapak Ibu. Alhamdulillah. Sebelumnya saya sebagai narasumber pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah sempat hadir pada kesempatan ini. Langsung saja ya Bapak Ibu ya, di sini saya akan memaparkan ya destinasi budaya positif. Bisa juga ya Bapak Ibu, ini adalah tugas kami sebagai calon guru penggerak di angkatan 11 itu ada destinasi itu adalah pemaparan seperti itu. Di sini bisa dilihat oleh Bapak Ibu aksi nyata destinasi budaya positif. Ya Bapak Ibu ya. Jadi sebelum memulai kegiatan ini Bapak Ibu, di sini kami akan memperkenalkan aksi nyata kami itu dari 3 narasumber. Itu kebetulan yang pertama itu adalah saya sendiri, Rustina Haryati. Selanjutnya ada narasumber yang kedua Bapak M. Sofwan, dan yang ketiga narasumber yang ketiga adalah Ibu Ana Ardiana. Kebetulan kami satu fasil sehingga kami bisa berkolaborasi dalam kegiatan aksi nyata atau praktik baik pada kesempatan ini. Sebelumnya masuki materi Bapak Ibu, di sini perkenalkan juga itu adalah Bapak fasilitator kami, kebetulan sama itu adalah Bapak Juanda Firzal sebagai Bapak fasilitator. Yang selanjutnya itu ada pengajar praktik kami, itu adalah yang di sini ya, yang pakai baju Jawa itu betul itu adalah PP saya, itu adalah Bapak Zainal Ramadan. Kemudian yang satu cewek ya, yang satu cewek sendiri di sana itu adalah pengajar praktik dari Bapak M. Sofwan, Ibu Zulfa, dan yang paling ujung cowok itu adalah pengajar praktik Ibu Ana Ardiana, itu adalah Bapak Yunedi. Itu Bapak Ibu. Sebelum memulai pemaparan destinasi budaya positif Bapak Ibu, biasanya ya kita memulai hal itu biasanya harus mengadakan kesepakatan untuk di forum ini. Jadi mungkin ada kesepakatan apa biasanya seperti itu. Jadi kalau kita di dalam kelas juga biasanya kalau memulai pembelajaran itu kita sudah melakukan kesepakatan apa yang akan kita beri kepada peserta didik seperti itu. Dan untuk kesempatan ini mungkin dimulai dari kesepakatan forum destinasi. Misalnya yang pertama Bapak Ibu ya, menghargai siapapun yang berbicara seperti itu. Nah, itu. Yang kedua bisa menjadi pendengar yang baik gitu. Bapak Ibu apa lagi kira-kira kalau kita tambahkan? Biasanya untuk forum diskusi kita ini supaya kita lebih ada chemistry-nya, lebih nyambung seperti itu. Mungkin apa lagi kita untuk kesepakatan? Boleh tunjuk tangan untuk kesepakatan kita pada pagi hari ini? Boleh Bapak Ibu? Apa kira-kira kesepakatan kita? Kebetulan kita hadirkan makan, tetap boleh makan ya Bapak Ibu ya. Jadi santai saja ya dalam destinasi ini. Mungkin ada yang lain mungkin ya. Gitu. Bisa juga ya, kita saling mengapresiasi lagi ya ketika ada teman yang berbicara atau narasumber yang berbicara dan sebaliknya seperti itu. Mungkin ada saling berinteraksi mungkin ya Bapak ya, kita membuat kesepakatan itu salah satunya adalah saling berinteraksi dan memberikan umpan balik itu Bapak ya. Oke Bapak Ibu, dalam kesepakatan kita selanjutnya ya Bapak Ibu ya. Jadi sebelum kita supaya kita lihat pada pagi hari ini Bapak Ibu, mungkin mohon apresiasinya juga ya untuk kita mungkin senyum dulu mungkin ya. Senyum dulu selama 30 menit karena senyum itu adalah ibadah. Iya, kelamaan ya, kelamaan dalam 30 menit itu adalah 30 itu memang disengaja dari berarti memang masih fresh artinya itu.
Jadi untuk diskriminasi itu adalah budaya positif. Jadi budaya positif ini budaya yang harus kita terapkan di SMA Negeri 1 Cengal, khususnya sekolah kita yang tercinta ini. Bagaimana kita menerapkan budaya positif di lingkungan maupun di kelas seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Jadi disiplin positif itu Bapak Ibu ya. Jadi kami di sini bertiga itu akan memaparkan 6 materi seperti itu, 6 materi dalam bentuk praktik baik di sini. Disiplin positif atau motivasi perilaku manusia itu yang akan dipaparkan saya. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas dan kebutuhan dasar manusia akan dipaparkan oleh Bapak M. Sofwan, dan posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi akan disampaikan oleh Ibu Ana Ardiana. Dimulai dengan materi saya itu adalah disiplin positif seperti itu Bapak Ibu. Jadi disiplin positif itu adalah seorang guru yang harus memiliki. Oke Bapak Ibu, tadi saya lupa memberikan sebelum masuk materi Bapak Ibu, saya ingin menoleh ke belakang terlebih dahulu ya, bahwa kita ini ada seorang pelopor Indonesia yang beliau itu adalah tokoh yang melaporkan pertama di Indonesia. Siapa itu Bapaknya? Ya, Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu. Kita sebagai seorang pendidik harus selalu menyampaikan kepada peserta didik kita bahwa Ki Hajar Dewantara itu adalah salah satu tokoh pendidikan di Indonesia. Beliau adalah seorang penggerak sekolah yang pertama di Indonesia seperti itu. Jadi mengingat semboyan mereka itu adalah dengan 3 semboyan ya, itu adalah ingat Sang Tuludo ya, dan Ikmadia Mangkoso Tuturi Hanjayani. Itu adalah semboyan beliau seperti itu. Jadi kita banyak belajar tentang pendidikan tentunya dari beliau lah, bahwa arti dari semboyan tersebut itu ada 3 kalau kita lihat. Itu ada yang pertama, jadi yang kata pertama itu adalah pertama. Jadi guru itu adalah terdepan seperti itu. Pertama itu guru itu terdepan ya, yang memberikan contoh atau tauladan kepada anak murid kita seperti itu. Yang kedua itu Ikmadia Mangkoso itu adalah di tengah juga. Kita juga bisa walaupun terdepan bisa juga posisi kita di tengah seperti itu. Memberikan apa itu? Memberikan suatu membangun seperti itu. Kita harus membangun karakter peserta didik kita. Dan yang terakhir itu kita juga bisa berada di belakang. Itu Uri Handayani, walaupun kita ada di belakang, kita harus memberikan semangat itu untuk anak-anak kita untuk lebih maju lagi. Itu adalah pelopor kita dan semboyan dari Ki Hajar Dewantara atau Ki HD. Kemudian kita sebagai guru, beliau juga mengatakan kita menganggap bahwa kita adalah seorang petani seperti itu. Kita seorang petani, kemudian kita ada suatu tanaman seperti itu. Kita anggap tanaman itu adalah anak atau peserta didik kita. Jadi bagaimana walaupun bibit kita tidak berkualitas, tapi kalau kita seorang petani yang memberikan cahaya yang bagus ya, kemudian juga pupuk yang bagus, kemudian peserta didik itu akan menjadi peserta didik yang berkualitas seperti itu. Nah, itu salah satu semboyan dari Ki Hajar Dewantara. Ya, langsung lagi pada materi selanjutnya Bapak Ibu ya, yaitu adalah disiplin positif. Jadi kita sebagai guru atau peserta didik harus menumbuhkan disiplin positif kita kepada peserta didik ya. Jadi seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti ya, atau seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita sebagai guru harus mewujudkan gitu. Dengan apa kita mewujudkannya? Tentunya kita mewujudkannya dengan konsep yang ada di depan ini Bapak Ibu ya, dari disiplin positif tadi. Kita juga harus tahu motivasi peserta didik itu apa, kemudian kita harus memberikan keyakinan atau peraturan di kelas seperti itu. Kebutuhan dasar manusia juga kita harus tahu juga kebutuhan dasar siswa itu apa. Jangan kita tidak mengetahui kebutuhan dasar kemudian. Selanjutnya itu juga posisi kontrol. Kita juga harus mengetahui
dengan posisi kita untuk mengontrol peserta didik, karena biasanya kita selalu ada permasalahan dalam anak-anak seperti itu. Nanti akan dijelaskan lebih dalam lagi oleh narasumber kita, Bapak M. Sofwan dan Ibu Ardiana seperti itu. Lanjut lagi Bapak Ibu ya, pada materi selanjutnya itu adalah apa itu disiplin positif tadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu, disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab, menumbuhkan kesadaran berdasarkan nilai kebajikan seperti itu. Jadi Bapak Ibu ya, kita harus menumbuhkan nilai kebajikan. Nah itu. Apa kira-kira nilai kebajikan yang harus kita tumbuhkan kepada peserta didik kita? Apa kira-kira Bapak Ibu? Contoh nilai kebajikan yang akan harus kita tumbuhkan. Apa kira-kira? Ya, disiplin waktu misalnya ya, bisa. Ya. Nah, disiplin waktu. Nah, itu ada salah satu ya nilai salah satu yang disiplin positif yang harus kita tanamkan gitu. Dan kembali lagi kita ke materi dari tokohnya Haji Lontara. Kita harus mencontohkan terlebih dahulu. Jangan kita mengarahkan kepada anak-anak disiplin waktu, tapi kita tidak mampu gitu. Jadi memang kita harus dulu yang memberikan hal-hal positif tersebut. Apabila anak-anak peserta didik kita belum bisa melakukan disiplin positif, berarti kita harus berpikir lagi apa yang kurang, apa yang masih yang harus saya lakukan lagi untuk anak-anak tersebut seperti itu. Itu berhubungan dari nilai kebajikan, dan nanti akan banyak sekali nilai kebajikan pada materi selanjutnya. Nah, selanjutnya disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan itu Bapak Ibu. Jadi disiplin positif itu ya, itu harus dari anak-anak seperti itu. Jadi kita harus menumbuhkan dulu. Jangan kita selalu memberikan disiplin dan sebagainya, tapi mereka tidak tumbuh dari dalam diri mereka. Jadi bagaimana peserta didik itu menumbuhkan disiplin itu pada dirinya begitu. Jadi kalau kita hanya tidak menumbuhkan atau meyakinkan dirinya, itu hanya lewat-lewat saja. Bahasa kita tuh masuk kiri keluar kanan seperti itu ya. Jadi memang harus ditumbuhkan dalam karakter anak tersebut. Itu adalah disiplin positif. Selanjutnya Bapak Ibu masih lagi berhubungan dengan disiplin positif. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Itu juga Bapak Ibu ya. Jadi maksudnya itu Bapak Ibu ya, disiplin diri itu harus ada kesadaran eksternal dan internal gitu. Nanti akan ada lagi penjelasan yang lebih panjang lagi di materi selanjutnya ya Bapak Ibu ya. Jadi kita itu jangan siswa itu jangan terlalu banyak dari eksternal. Nah, itu. Jadi arti eksternal itu anak-anak kalau kalian tidak mengerjakan tugas, berarti nilai kalian akan kurang. Itu dari eksternal itu artinya ya. Jadi bagaimana kita menumbuhkan tim internal seperti itu, yang memang pekerjaan itu memang murni dari dalam diri mereka seperti itu. Jangan kita terlalu banyak terlalu kemaksana seperti itu. Jadi saya selama CGP ini Bapak Ibu banyak sekali pengalaman baik saya. Berarti selama ini saya itu selalu memaksa. Apa-apa saya seperti itu dengan anak-anak. Jadi dari sini saya mulai merubah seperti itu. Berarti dari paksaan, dari hukuman itu ternyata tidak positif seperti itu. Jadi itu adalah negatif. Bagaimana saya berusaha untuk memberikan tugas-tugas itu menjadi kegiatan yang positif yang bisa dari dalam diri mereka itu. Itu Bapak Ibu nanti akan dijelaskan lagi yang lebih konkret contoh-contohnya mungkin ya Bapak Ibu ya. Masih senyum ya 30 detik tadi. Yang masih senyum ya. Ya masih 30 detik ya, masih tetap senyum kita yang kami. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya. Selanjutnya Bapak Ibu, apa makna dari disiplin seperti itu? Saya rasa Bapak Ibu guru sudah sangat mengerti dan sangat paham sekali dengan makna dari disiplin. Tapi di sini akan saya coba lagi untuk kita, karena kita ini harus selalu saling mengingatkan seperti itu dan harus kita terapkan. Kita kadang tahu tapi kita tidak menerapkan seperti itu. Jadi makna dari disiplin itu adalah dari bahasa Latin disiplin
artinya belajar. Jadi kita selalu belajar dan belajar. Begitu juga untuk anak-anak, kita saja belajar, berarti anak-anak yang di generasi muda harus banyak lagi belajar seperti itu Bapak Ibu. Kemudian makna atau dari kata berkonotasi dengan disiplin diri itu dari tokoh Sokrates dan Plato, bahwa tokoh tersebut itu disiplin itu dia itu maksudnya itu lebih kepada diri kita, menanamkan disiplin itu pada diri kita seperti itu Bapak Ibu. Kemudian disiplin membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Jadi disiplin juga harus kita tanamkan dari dalam diri kita apa tujuan dari disiplin tersebut seperti itu. Dan apa dampak apa yang harus kita hargai pada diri kita seperti itu. Selanjutnya dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Jadi pada intinya bahwa disiplin itu disiplin positif, budaya positif harus kita tanamkan itu dari dalam diri peserta didik itu jangan saja dari eksternal. Itu Bapak Ibu ya, itu berhubungan dari disiplin positif. Selanjutnya selanjutnya itu berhubungan dari nilai-nilai kebajikan tadi Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita membuat nilai kebajikan di kelas atau kategori kesepakatan itu harus yang universal, yang menyeluruh, yang mereka mampu terima seperti itu. Jadi nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan yang ingin dicapai setiap individu. Jadi kita harus menanamkan kembali ya tujuan yang mulia pada peserta didik kita. Selanjutnya itu ada nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi kita membuat disiplin positif itu harus juga karena Indonesia ini beragam sekali budaya. Jadi kita harus melihat bahasa itu sama-sama tahu bahasa dari bahasa yang kita buat atau bahasa-bahasa yang zaman sekarang ini kan zaman milenial itu. Zaman perkembangan zaman kita itu semakin canggih sehingga kita harus membuat suatu keyakinan atau nilai kebajikan yang sesuai pada era sekarang seperti itu. Kita tidak bisa menyamakan era dahulu, yang tentunya kita harus melihat kondisi pada zaman sekarang itu Bapak Ibu. Nah, kemudian juga ada nilai kebajikan yang dari tokoh Diana Gosen 1998 mengatakan dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang maka motivasi intrinsnya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Jadi memang kita itu bagaimana caranya membuat suatu nilai kebajikan yang harus tumbuh dari dalam peserta didik seperti Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu di sini kembali lagi sekarang kita sudah masuk ke kurikulum merdeka pada kelas 10 Bapak Ibu ya. Jadi kita baru mulai kurikulum merdeka. Tentunya kita harus elemen tersebut harus disampaikan kepada anak-anak kita terutama itu kelas 10. Karena kalau di kota-kota ini sudah mungkin kelas 10 ke kelas 12 itu sudah menanamkan, sudah mengetahui banyak. Karena sudah saya terapkan ternyata anak-anak belum tahu apa itu profil belajar Pancasila dan karakternya atau elemen-elemen yang ada di dalam profil belajar Pancasila. Jadi kita harus menyampaikan kepada anak-anak bahwa kalian itu adalah profil atau identitas pendidikan seperti itu. Kepada anak-anak dan kalian kita menyampaikan bahwa peserta didik harus mengetahui tentang elemen tersebut. Itu kita mulai itu dari yang pertama itu adalah berakhlak yang mulia, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak yang mulia. Karakter itu harus kita terapkan juga di dalam sekolah kita. Apa kira-kira penerapan kita dalam Tuhan yang Maha Esa misalnya? Apakah Bapak Ibu sudah menerapkan saat pembelajaran bertakwa kepada Maha Esa? Sudah. Kira-kira dimulai dengan apa Bapak Ibu? Jadi kita sudah menerapkan itu adalah berdoa sebelum pembelajaran. Itu sudah menerapkan artinya. Kemudian berakhlak yang mulia juga. Apakah kita sudah menerapkan dalam pembelajaran kita?
Atau bisa juga Bapak Ibu kita pertama masuk memberikan salam, atau yang guru piket juga ya. Kalau kita guru piket itu biasanya kita menunggu di awal gerbang. Kita budayakan itu ya saling sambut ya, salam gitu ya. Dari situ kita sudah mulai menerapkan. Memang terkadang kita itu biasa. Ternyata anak-anak itu harus dari mulai seperti itu. Hal yang mungkin itu adalah hal yang kecil buat kita, buat anak-anak. Tapi itu adalah dampak dari hal kecil itu bisa menjadi luar biasa Bapak Ibu. Nah, itu. Yang kedua Bapak Ibu, di sana ada juga profil belajar Pancasila. Elemen yang kedua itu adalah mandiri. Jadi profil pelajar Pancasila itu kita sekarang ini marak sekali, masih banyak yang mengatakan bahwa kita guru menggunakan metode ceramah dari awal sampai akhir. Bagaimana kita untuk merdekakan anak itu kita juga memberikan karakter mandiri. Jangan kita hanya banyak menyampaikan, namun setelah kita memberikan materi peserta didik tidak mampu mengulangi kembali. Gitu. Jadi kita harus memandirikan peserta didik kita seperti itu dengan tugas-tugas, kemudian mungkin kita beri pertanyaan pemantik terlebih dahulu, kemudian mereka mampu seperti itu. Langsung dari mandiri itu langsung ke karakter elemen selanjutnya adalah bernalar kritis. Nah, jadi bernalar kritis itu artinya peserta didik itu dari pemantik itu dia mulai berpikir kritis. Oh saya ini harus bisa. Memang banyak pengalaman kita tidak bisa Bu seperti itu jawabnya. Bagaimana dari tidak bisa minggu depan kita coba lagi anak tersebut sehingga mereka mampu mandiri dan bernalar kritis dalam materi kita. Atau bisa mungkin kita mengarah lagi, mungkin pertanyaan saya itu terlalu sulit untuk mereka cerna. Kita buat lagi bahasa yang lain atau kita tidak bisa Bu. Oke, sekarang Ibu akan buat lagi kata yang sederhana lagi sehingga anak tersebut sudah mampu mandiri dan bisa berpikir kritis ya. Atau positif tadi Bapak Ibu ya. Baru 3 ya Bapak Ibu ya, masih semangat ya? Selanjutnya Bapak Ibu, yang selanjutnya yang keempat itu adalah bergotong royong atau bekerja sama. Jadi kita harus menanamkan kepada anak-anak bagaimana kita harus bekerja sama. Mungkin kalau di dalam kelas apa yang bisa kita lihat untuk bekerja sama di dalam kelas? Nah, piket ya Bapak Ibu ya. Jadi itu adalah piket kelas mungkin. Jadi bagaimana kalau piket kelas itu selalu ada permasalahan Bu, yang ini tidak piket itu dan sebagainya. Jadi bagaimana kita menanamkan bahwa anak tersebut memang ada dalam kebutuhan manusia, itu nanti dijelaskan oleh narasumber selanjutnya. Kebutuhan anak itu beda-beda. Memang ada dia yang ingin penguasaan. Dia saya ini hebat jadi saya tidak mau piket. Nah itu. Jadi dari anak-anak tersebut harus mampu kita mengontrol emosi atau posisi kita bahwa bekerja sama, menanamkan lagi gitu ya. Menanamkan karakter lagi bahwa bekerja sama itu bergotong royong itu sangat penting anak-anak dalam, apalagi itu adalah karakter kalian. Kalau kalian tidak bekerja sama tidak akan selesai dan sebagainya ya. Bisa juga dalam sekolahan, dalam kegiatan apapun, memang harus kita selalu memberikan pengarahan untuk peserta didik kita. Yang selanjutnya yang keempat itu adalah kreatif sebenarnya. Jadi siswa juga diwajibkan seperti itu. Jadi kita harus mampu kreatif kepada peserta didik kita atau murid kita untuk jadi mereka harus kreatif, apalagi pada zaman sekarang ini teknologi ya. Jadi kalau teknologi ini kita tidak apa-apa karena dalam posisi kontrol juga ya. Kita jangan terlalu menganggap bahwa guru itu sebenarnya mampu semuanya. Zaman sekarang itu lebih canggih itu anak-anak ya, karena anak-anak itu adalah zaman milenial. Zaman sekarang tidak apa-apa kita menganggap anak-anak itu adalah teman. Berat anak-anak mungkin kalian ada yang karena zaman sekarang ini adalah aplikasi yang canggih. Pasti ibu rasa kalian sudah pernah membuat aplikasi tersebut seperti itu. Nah, jadi tidak apa-apa kita menganggap anak-anak sebagai teman juga. Kita sama-sama belajar dengan anak-anak yang mampu. Tidak apa-apa seperti itu. Jadi sama-sama mendapatkan karena zaman sekarang ini itu adalah zaman yang semakin canggih dengan digital itu. Selanjutnya yang terakhir Bapak Ibu pada yang profil belajar Pancasila elemen terakhir itu adalah berkebinekaan global. Jadi kembali lagi kepada pernyataan sebelumnya bahwa Indonesia ini boleh
saya paparkan itu adalah motivasi perilaku manusia. Jadi kita harus tahu motivasi peserta didik gitu. Jadi apa saja motivasi perilaku manusia itu ada 3 Bapak Ibu yang harus kita ketahui. Bahwa motivasi itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu adalah motivasi kita yang harus kita tahu kepada peserta didik. Yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu adalah motivasi anak-anak. Jadi mereka mengaku itu adalah motivasi supaya mereka itu mau betul. Yang terakhir itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau mungkin ada pertanyaan, mungkin Bapak Ibu yang mana yang paling bagus antara motivasi dari di depan ini seperti itu? Ya, nomor 3 Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu ya, kita harus memberikan motivasi kepada peserta didik itu yang nomor 3 itu. Maksudnya apa? Sebenarnya sudah saya ulangi tadi ya, sudah saya sebutkan. Yang pertama itu bahwa anak-anak itu biasanya mau mengerjakan itu karena menurutnya itu kalau tidak mengerjakan akan penuh hukuman seperti itu. Itu yang pertama itu. Jadi mereka mau, jadi termotivasi. Kalau saya tidak mengerjakan, saya tidak akan mendapatkan hukuman atau nilai seperti itu. Yang kedua itu untuk mendapatkan penghargaan. Ternyata Bapak Ibu, kalau kita belajar anak-anak yang mendapatkan yang bisa duluan, itu kalian akan mendapatkan nilai yang besar dari Ibu. Ternyata itu kurang tepat Bapak Ibu. Jadi di antara 1 dan 2 itu adalah unsur ekstrinsika atau internal ya. Eksternal dari luar itu. Jadi bahwa menganggap bahwa kita akan memberikan sesuatu mereka mau. Dan bagaimana kita harus menumbuhkan yang ketiga ini. Ketiga ini itu adalah berhubungan dengan diri mereka sendiri. Kita harus menanamkan anak-anak kalau kalian tidak mengerjakan, berarti kalian itu kalian tidak bisa mengerjakan atau kalian tidak mampu. Bagaimana Ibu memberikan nilai seperti itu. Jadi kita memahami anak, oh kalau saya tidak. Jadi mereka jadi benar-benar bagaimana saya harus tujuan saya sekolah ini harus belajar betul. Jadi memang itu yang kita tumbuhkan, menanamkan kepada peserta didik itu bahwa nilai-nilai yang kita tumbuhkan mereka percaya itu adalah untuk keterbaikan mereka, terbaik untuk mereka dan bukan untuk orang lain seperti itu. Itu ya Bapak Ibu ya, untuk motivasi perilaku manusia. Jadi Bapak Ibu ya, jadi ini adalah selanjutnya itu dari Ki Hajar Dewantara yang terakhir mungkin Bapak Ibu ya, karena waktu juga nanti akan disambung juga dari narasumber selanjutnya. Ki Hajar Dewantara bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah itu jadi bukan merdeka itu anak-anak itu harus mendapatkan perintah. Bagaimana peserta didik atau murid kita itu melainkan tetapi juga cakap untuk merintah diri sendiri. Mereka harus mampu merintah diri sendiri itu seperti itu. Jadi jangan hanya diperintahkan, bagaimana kita menumbuhkan bahwa anak-anak mau itu memang benar-benar dari keinginan anak-anak tersebut. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian ada juga di sini banyak sekali Bapak Ibu sudah sama bahwa perilaku manusia itu sudah terkoper, sudah saya jelaskan Bapak Ibu ya. Intinya bahwa kita itu ya harus menanamkan karakter anak dari dalam diri mereka. Oke Bapak Ibu ya. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Karena selanjutnya ini untuk materi selanjutnya itu keyakinan kelas itu akan disampaikan oleh narasumber selanjutnya. Mungkin sedikit mungkin apa yang didapatkan mungkin dari materi yang saya sampaikan tadi. Mungkin satu orang Bapak Ibu yang ingin menyampaikan apa kira-kira materi yang atau pemaparan yang bisa disimpulkan Bapak Ibu ada? Ada Bapak Ibu? Oke, Ibu Rosmita mungkin ya. Oke Ibu, apa kira-kira yang bisa diambil dari praktik baik pada pagi hari ini? Untuk berbagi praktik baik yang sangat dapat itu yang pertama kita harus menumbuhkan disiplin kebiasaan dari diri sendiri siswa dulu. Jangan dari internalnya, jangan dari eksternal. Itu yang sangat-sangat bagus ya. Terima kasih. Kita kasih apa juga untuk kita. Jadi dari pengakhiran dari Bu Rosmita itu adalah mungkin Ibu mungkin saya rasa sudah sangat
situ. Oke, Bapak Ibu ya, SMA Negeri 1 Simal? Ya, terima kasih Bapak Ibu dan sangat luar biasa, masih semangat sekali. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan pada destinasi budaya positif. Saya Aini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Moderator untuk selanjutnya. Pemaparan materi yang sangat luar biasa dari narasumber kita. Kita kasih aplaus sekali lagi untuk narasumber kita. Ya, Bapak Ibu yang hebat, Bapak Guru hebat, kita kembali lagi ke acara kita, yaitu selanjutnya kita panggil narasumber kedua kita yang akan memaparkan materi keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia yang akan dijelaskan atau dipaparkan oleh narasumber kedua kita, Bapak M. Sofwan SPD. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Jadi kembali kita ketemu, yaitu tentang materi kebutuhan dasar manusia. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kira-kira apalagi kita sebagai guru, bahkan terjadi Bapak Ibu guru itu sudah paham betul apa itu kebutuhan dasar manusia. Kira-kira apa, Bu? Nah, kebutuhan pokok bisa, terus kebutuhan kesenangan, kebutuhan kebebasan, termasuk bertahan hidup. Terus pernyataan ketika seorang murid melakukan suatu perubahan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima, dan penguasaan, kebutuhan fisiologis, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan. Nah, ini contoh perilaku siswa menyebarkan gosip tentang teman kelas. Kebutuhan. Nah, ini perilaku siswa menyebarkan gosip tentang teman di kelas. Berarti kebutuhan apa yang kurang ini? Nah, ini kebutuhan yang mungkin berusaha dipenuhi itu adalah mungkin ada orang yang suka sama saya, berarti kan kasih sayang. Nah, terus pernyataan yang kedua, apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan cinta dan kasih sayang tanpa merusak reputasi orang lain? Nah, perilaku siswa menjatuhkan teman sedang berjalan di lorong sekolah. Nah, berarti kebutuhan itu adalah kebutuhan kesenangan. Terus pertanyaan yang selanjutnya, apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan senang menyakiti orang lain? Nah, berarti kita harus menumbuhkan. Ini berarti berkaitan yang dijelaskan narasumber yang sebelumnya. Kita tanamkan budaya positif, disiplin positif, secara otomatis anak-anak tidak akan melakukan hal-hal untuk kesenangan tapi tidak merugikan orang lain. Lanjut. Nah, ini studi kasus. Nah, studi kasus ini nanti berkaitan dengan cara kita akan memecahkan. Nah, selama ini dengan cara kita memecahkan kasus itu adalah yang kita pelajari, yang kita terapkan di sekolah kita itu adalah sebagai penghubung. Nah, apalagi kita sekarang ini kan di kurikulum merdeka. Kalau bisa hindarilah dengan cara menghubung. Menghukum itu yang positif.
Nah, berarti belajar positif. Kalau kita anak-anak melakukan kesalahan, nanti secara detailnya itu diterangkan di materi yang akan dijelaskan oleh narasumber yang lain, itu tentang segitiga restitusi untuk memasarkan kasus. Itu kan ada 3. Kita sebagai teman, apakah sebagai penghukum, dan sebagai manajer. Nah, ini contoh Ibu Yulaika, guru wali kelas 9, sedang bingung memahami ulah salah satu murid di kelas Jerry. Beberapa anak telah mengeluarkan Tommy yang disingkali meminta bakal makan siang. Mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaika, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, alasan Jerry karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar Jerry sedang dipenuhi. Jerry adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, berarti kita harus tahu apa alasannya. Terus nah, alasan Jerry kenapa seperti itu? Karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Tommy sedang berusaha dasarnya akan kebutuhan kekuasaan. Nah, itu sama baik kebutuhan dasar manusia tadi. Lanjut. Alasan Jerry yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawa ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam, maka Jerry sedang berusaha memenuhi kebutuhan kebebasan. Nah, termasuk kebutuhan tadi, kebutuhan kebebasan, kesenangan. Karena ia melakukan iseng saja, ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Tommy sedang berusaha kebutuhan akan kebebasan. Nah, ini posisi kontrol. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu hampir sama dengan yang kita dijelaskan oleh Bu Tina tadi. Keyakinan pada saat kita dalam pembelajaran, berarti kita harus ada keyakinan kelas. Nah, kira-kira apa keyakinan kelas yang pernah Ibu, Bapak, Ibu guru terapkan dalam pembelajaran atau KBM? Keyakinan kelas itu sama dengan kesepakatan kelas. Nah, kira-kira apa keyakinan kelas dan kesepakatan kelas yang pernah Bapak Ibu terapkan dalam kegiatan belajar mengajar? Nah, seperti yang kita terapkan di diskusi hari ini, nah, yang diterangkan Bapak Ibu Rustina tadi. Menghargai teman. Ya, menghargai teman, disiplin, tepat waktu, kebersihan berarti kalau weekend kan. Membuang sampah itu sama dengan kebersihan juga kan. Datang tepat waktu, nah, disiplin termasuk. Nah, ini keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah, berarti pada saat kita kegiatan belajar pembelajaran, di awal pertemuan ataupun diawali kita harus memberikan atau membuat keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah. Nah, berarti kita jangan berfokus pada narasumber ataupun guru. Keyakinan kelas kita harus seperti ini anak-anak. Nah, berarti kita kembalikan atau bikin pertanyaan, kira-kira apa keyakinan kita, kelas kita. Nah, kalau sudah terbentuk keyakinan kelas, secara otomatis kita jalankan dan patuhi bersama.
Nah, kalau seandainya apalagi kita memasuki dalam kurikulum merdeka, kalau yang membuat keyakinan kelas itu adalah guru atau pembelajar atau seorang guru, secara otomatis siswa itu tadi kan kita belajar dengan kebutuhan dasar manusia kan, butuh kebebasan, kebutuh kasih sayang dan lain sebagainya. Nah, dibutuh dihargai. Nah, secara otomatis keyakinan sekolah ataupun sekolah kelas, nah berarti secara otomatis yang kita bikin bersama-sama guru dan murid. Nah, berarti nanti contohnya kalau kita sudah bikin pertanyaan kira-kira apa keyakinan kelas yang kita sepakati. Nah, kita bikin contoh seperti ini. Nah, kita tuliskan keyakinan kelas. Nah, habis itu ditempel, bla 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 bla, sudah banyak keyakinan kelas, baru kita pilih. Secara otomatis setiap anak itu kan keyakinan ataupun ini berbeda-beda kan. Walaupun seandainya disiplin, dan disiplin kan banyak, Pak atau Bu datang telat waktu, terus tidak boleh terlambat dan lain sebagainya, itu kan disiplin. Seandainya kebersihan, buang sampah di tempatnya, jangan membuang sampah seenaknya, itu kan termasuk kebersihan dan lain sebagainya. Nah, berarti sudah lanjut. Nah, ini kesepakatan, contoh kesepakatan kelas. Yang pertama, dengarkan dulu, tidak boleh memakan di kelas, ini kan termasuk menjaga kebersihan kan. Meminta maaf jika melakukan kesalahan, tidak boleh masuk fasilitas orang yang tidak ada di sekolah, tidak masuk harus membawa surat izin. Nah, karena tidak boleh membuang sampah di kolong meja. Nah, ini kan termasuk kebersihan poin-poinnya. Nah, ini mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, kenapa tidak peraturan tapi keyakinan? Apa bedanya peraturan dan keyakinan, Bapak Ibu? Nah, oke, jadi mengapa tidak peraturan itu kan dibuat satu orang, si peserta. Nah, pada intinya peraturan itu adalah yang diyakini ataupun ditetapkan oleh satu orang. Contoh, kita seandainya nanti, yuk kalau bisa kita sebagai guru kan suatu saat menjadi pimpinan. Nah, kalau kita menjadi pimpinan, bikin peraturan berarti harus ada keyakinan dengan seluruh guru. Jangan kita bikin sendiri. Entah itu visi, misi sekolah, itu bersama. Nah, kalau kita sudah kesepakati, secara otomatis kita sama-sama melaksanakan apa yang kita sudah sepakati tadi kan. Nah, ini keterangan mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Mengapa kita memiliki peraturan buang sampah di tempatnya? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan, karena akan lebih mengarah seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, seperti itu tadi kan. Nah, peraturan kalau yang dibuat satu orang ataupun seorang guru, secara otomatis anak-anak tadi kan tidak diberikan kebutuhan dasar manusia. Kalau sudah kita sepakati antara guru dan murid, secara otomatis kita bisa sama-sama melaksanakan apa yang sudah menjadi keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, ini contoh peraturan tadi ya, keyakinan. Nah, ini peraturan contoh, selalu kembali buku ke tempat waktu. Nah, kira-kira keyakinan kelas apa yang kita tuju? Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti
tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, keyakinannya apa? Saling menghargai. Hadir di sekolah 15 sebelum pembelajaran dimulai. Tadi kan? Nah, disiplin, tepat waktu. Melakukan kekerasan. Nah, kasih sayang. Dilarang menggunakan narkoba. Nah, kesehatan. Berganti atau menunggu giliran. Nah, menghargai. Toleransi bisa. Menggunakan masker. Nah, kesehatan. Jangan lari di kelas atau di koridor. Nah, keselamatan bisa. Menghargai tadi bisa kan. Tergantung pada saat pelaksanaan. Kalau di dalam kelas ataupun di ruangan itu ada pertemuan dan sebagainya kan berarti menghormati. Kalau seandainya tidak berarti untuk keselamatan. Nah, budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, peraturan kelas. Nah, keyakinan itu bersama dengan peraturan kan. Kalau sudah kita adakan keyakinan secara otomatis menjadi peraturan yang kita sepakati dan kita jalankan bersama. Nah, ice breaking biar tambah semangat. Biasanya ice breaking silakan dibikin oleh Ibu Tina. Pada Bu Tina kami persilakan. Ya Bapak Ibu ya itu adalah pemaparan dari Bapak yang sangat luar biasa. Kita kasih apa dulu Bapak Ibu? Ya, di sini betul ada ice breaking juga Bapak Ibu. Jadi untuk ice breaking mungkin dimohonkan dulu untuk berdiri seluruh Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya saya jawab siapa kita, jawabnya SMA Negeri 1 Cengal. Dan nanti jawabannya SMA Negeri 1 Cengal, merdeka, merdeka, merdeka. Karena memang nuansa kita masih 17 Agustus itu. Siapa ya Bapak Ibu ya? Ya Bapak Ibu. Siapa kita? SMA Negeri 1 Cengal. SMA Negeri 1 Cengal. Merdeka, merdeka, merdeka. Nah, itu ya, begitu ya dari saya karena kita masih 17 Agustus dan Dirgahayu 17 yang ke-79. Oke, terima kasih untuk ice breaking. Kembali lagi dengan Pak Iwan. Oke, terima kasih. Untuk Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Terima kasih atas ice breaking untuk pertemuan hari ini. Masih semangat Bapak Ibu? Nah, kira-kira dalam materi penjelasan saya tadi berarti kebutuhan dasar manusia. Nah, yang pertama adalah kebutuhan dasar manusia dan kesepakatan atau keyakinan kelas. Kira-kira ada yang ditanyakan ataupun ada yang menambahi atau penguatan? Jangan Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan ataupun ada yang menguatkan? Kira-kira untuk keyakinan kelas itu seperti apa dan kebutuhan dasar manusia tadi? Nah, sudah paham alhamdulillah. Apalagi materi itu yang sudah kita rasakan tiap hari kan, kebutuhan dasar dan keyakinan kelas yang kita lakukan tiap hari. Oke, itu saja pemaparan materi saya yang akan dilanjutkan oleh materi selanjutnya. Kepada moderator kami persilakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah pemaparan dari narasumber kita yang kedua, Bapak M. Sumat SPD. Kita kasih aplaus yang meriah, yang sangat luar biasa untuk pemaparan materi keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya Bapak Ibu Guru, ini adalah materi yang ketiga dari narasumber kita juga ya, dari Ibu Ana Adriana untuk memberikan materi segitiga restitusi dan posisi kontrol. Kepada Ibu Ana Adriana kami persilakan. Baiklah Bapak Ibu Guru, selanjutnya kita
kasih untuk moderator. Baiklah Bapak Ibu, saya akan memaparkan tentang posisi kontrol restitusi. Sebelum memulai materi, kita akan mengadakan ice breaking dulu biar lebih semangat. Bapak Ibu, saya persilakan untuk berdiri. Dan Bapak Ibu akan mengikuti nada saya ya. Sudah siap Bapak Ibu? Siapa kita? Guru SMA Negeri 1 Cengal. Siapa kita? Guru SMA Negeri 1 Cengal. Siapa kita? Guru SMA Negeri 1 Cengal. SMA Negeri 1 Cengal. Semangat, semangat, semangat. Luar biasa, Allahu Akbar. Untuk Bapak dan Ibu guru, saya persilakan untuk duduk. Bagaimana keadaannya di siang hari ini? Apakah tetap semangat Bapak Ibu? Tadi kan sudah semangat. Posisi kontrol ya. Oh maaf Bapak Ibu, bukan posisi kontrol ya. Di sini posisi kontrol kita sebagai guru itu harus ada 5 yang kita tanamkan di diri kita. Yang pertama, guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, dan guru sebagai pemantau, dan yang kelima guru sebagai manajer. Menurut Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol restitusi ini, posisi manakah yang paling bagus kita terapkan pada saat proses pembelajaran? Guru sebagai teman ya. Siapa lagi? Guru sebagai penghukum. Lanjut. Guru sebagai pemantau. Kita untuk lebih memahami pemahaman kita tentang posisi kontrol restitusi ini, kita akan melihat cuplikan dari video ini. Guru sebagai penghukum ya. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Itulah posisi guru sebagai penghukum. Gimana Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu pernah merasa kesalahan siswa tersebut itu langsung kita tindak lanjut sebagai guru sebagai penghukum? Pernah kan? Pada saat pembelajaran, ketika kita sudah masuk pelajaran, tiba-tiba ada siswa yang datang terlambat. Jadi kita sebagai guru itu langsung merasa emosi karena kita sudah sampai mana materi, ya baru datang. Benar nggak Bapak Ibu? Itu posisi sebagai penghukum. Nah, masih banyak lagi dan selanjutnya kita lanjutkan untuk cuplikan yang kedua, guru sebagai teman.
agar kita merasa apakah pembelajaran yang kita terapkan sudah benar atau tidak. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Itulah guru sebagai teman. Jadi kalau kita sebagai teman, nada bicara kita juga berubah ya. Dari yang menghukum tadi berubah jadi lemah lembut. Itu posisi guru sebagai teman. Lanjut lagi, posisi guru sebagai apa ini tadi yang saya jelaskan tadi, sebagai pemantau ya. Ini posisi guru sebagai pemantau ya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Itulah guru sebagai pemantau. Kita melihat siswa datang terlambat lagi dan masih di posisi kita belajar dan kita nada posisi kontrolnya kita ganti dengan posisi pemantau. Dan kita sudah lihat nada dari atau cara bicara kita untuk posisi pemantau. Dan selanjutnya posisi manajer. Selanjutnya posisi sebagai manajer ya. Itu memantau ya. Salah. Nah yang keempat, nah itu sebagai manajer.
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu dari keempat posisi kontrol tersebut, yang mana yang baik kita terapkan? Manajer ya. Jadi dari posisi kontrol yang ada kita lihat dari cuplikan itu posisi kontrol manajer yang baik. Jadi saya harapkan untuk dapat diterapkan pada saat proses pembelajaran agar siswa kita merasa nyaman untuk mengikuti proses pembelajaran. 5. Posisi kontrol: penghukum, pemantau, pemuat rasa bersalah tadi kan, teman dan manajer. Untuk posisi kontrol, ada yang ingin ditanyakan? Kalau cukup, kita lanjutkan dengan segitiga restitusi. Di sini posisi kontrol restitusi. Di sini saya mengambil topik ada siswa yang datang terlambat, dan saya akan mencarikan jalan keluar untuk masalah siswa yang sering datang terlambat. Segitiga restitusi. Nah, di sini artinya restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dan karakter yang lebih kuat. Gosen 2024. Nah, di sini juga ada 9 ciri-ciri dari restitusi. Yang pertama, belajar dari kesalahan. Belajar dari kesalahan bukan menebus kesalahan. Perlu dibedakan ya Bapak Ibu. Memperbaiki hubungan. Yang ketiga, menawarkan bukan memaksa. Dan yang keempat, restitusi diri adalah cara terbaik. Untuk yang kelima, menuntun untuk melihat ke dalam diri peserta didik atau murid kita. 6. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kita mencari tahu bagaimana siswa tersebut itu bisa datang telat untuk ke sekolah. Yang ketujuh, berfokus pada karakter bukan tindakan. Berfokus pada solusi. Mengembalikan
jawabnya. Seperti yang saya praktekkan dengan salah satu siswa kita. Nah, sebelum melihat cuplikan video ini, ada pun tahapan dalam segitiga restitusi itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi kita memproses atau nanti kita ketemu dengan salah satu murid yang ada masalah, kita bisa selesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi dengan 3 cara di atas itu. Nah, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses. Dan pembelajaran nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah yang sukses. Nah, di sini saya mendapat laporan karena saya sebagai guru piket, saya mendapat laporan bahwa si Deca ini kelas 15 sering sekali datang terlambat. Nah, di sini tadi ada berapa segitiga restitusi itu? Ada 3. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Misalnya kita mencari tahu bagaimana siswa itu bisa datang terlambat, jangan kita langsung mendis siswa tersebut. Nah, ini seperti kita bisa menanyakan kepada siswa tersebut, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan apa yang penting bagi kamu. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain agar dapat menyelesaikan permasalahan ini. Nah, selanjutnya menanyakan keyakinan kepada siswa tersebut. Menanyakan keyakinan bisa dilakukan dengan memberi pertanyaan bermakna kepada murid atau memotivasi siswa tersebut. Menanyakan keyakinan, misalkan apa nilai yang kita percayai di sekolah ini, yang dari tadinya kita sudah membuat keyakinan kelas kan. Jadi kita bisa mengaitkan dari siswa tersebut kenapa dia ini bisa datang terlambat. Nah, keyakinan apa yang kita sepakati. Nah, jadi siswa tersebut ini bisa mengingat keyakinan kelas bahwa dia telah melanggar. Kan di situ tadi itu ada datang tepat waktu. Di situ ada juga pertanyaan, kamu melakukan itu, kamu menjadi orang seperti apa? Jadi masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang lebih bagus agar siswa tersebut itu termotivasi untuk datang ke sekolah agar tidak mengulangi kesalahannya. Di sini saya akan menampilkan cuplikan dari satu kegiatan saya yang saya ambil dengan siswa. Dibantu oleh Pak Iwan untuk teknisinya. Ini Pak, yang bawa dulu Pak. Baiklah, ini adalah salah satu saya mendapat laporan dari guru piket. Saya mengambil Deca ini sering telat datang ke sekolah. Dia ini sudah 3 kali telat datang ke sekolah. Jadi saya menyelesaikan permasalahan Deca ini dengan cara segitiga restitusi. Ini dia cuplikannya. Nah, ayo.
Inilah kasus dari siswa kita 10.5 atas nama Deca. Baiklah, dari cuplikan tersebut bahwa kita bisa mengidentifikasi siswa kita yang bermasalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi kalau ada siswa yang bermasalah kita panggil, kita bisa menggunakan segitiga restitusi atau posisi kontrol kita sebagai guru. Di situ tadi posisi kontrol sebagai guru tadi yang paling bagus kita terapkan yaitu posisi sebagai manajer. Baiklah Bapak Ibu, dari kegiatan ini supaya nantinya bisa diterapkan pada saat pembelajaran. Ketika ada siswa yang bermasalah, kita bisa menerapkan dari dari segitiga restitusi, posisi kontrol, maupun yang dijelaskan dari narasumber. Dari budaya positif ini sudah cukup beragam ya. Kalau kita memperhatikan dari awal, kita tanamkan kepada diri kita, insya Allah kita akan membentuk siswa kita menjadi siswa yang lebih baik lagi, lebih merdeka untuk belajar dan sesuai dengan yang disebutkan oleh Ibu Rustina tadi, menurut Ki Hajar Dewantara, siswa itu mempunyai keunikan masing-masing. Jadi kita tidak bisa memilih-milih siswa itu, karena dia itu sebagai makhluk yang unik ya. Kita juga cara belajar kita memperhatikan siswa itu. Siswa itu kita juga ada itu kan, sesuai kuadrat alam dan kuadrat zaman. Dari pemaparan budaya positif untuk keseluruhan, apakah Bapak Ibu bisa merefleksikan yang Bapak Ibu dapatkan kepada satu atau dua guru? Kami persilakan. Maju. Baiklah Ibu, ini kami persilakan. Jadi pada kesempatan siang hari ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif, bahwa kita sebagai guru itu harus memberi contoh disiplin positif, berperilaku manusia, memberi keyakinan kelas, dan menggunakan metode restitusi, 3 restitusi. Nah itu semua restitusi kontrol. Semoga kita sebagai guru ini dapat menjalankan ke pembelajaran agar pembelajaran kita menjadi lebih baik. Itu saja. Baik sekali ya untuk perefleksian kita di siang hari ini. Mungkin itu saja pemaparan dari kami sebagai calon guru penggerak untuk berbagi praktik baik tentang diseminasi budaya positif.
Langsung saja saya kembalikan kepada moderator. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu, itulah pemaparan dari narasumber kita yang ketiga. Kita kasih aplaus dulu untuk Ibu Ana Ardiana yang sangat luar biasa pada siang hari ini. Ya Bapak Ibu, tadi sudah yang terakhir sudah disampaikan oleh Ibu Ana Ardiana, berarti materi budaya positif sudah tersampaikan semua. Itu adalah praktik baik dari kami bertiga. Semoga ada manfaat untuk kita semua. Mungkin kesimpulan sedikit ya dari budaya positif tersebut, bahwa tentunya kita seorang guru memang benar-benar menurutnya jadi dewantara juga ya, bahwa kita seorang guru itu memang kita pembelajaran kita harus berpihak kepada murid. Kemudian sudah disampaikan juga budaya positif. Budaya positif itu benar-benar harus kita terapkan kepada anak-anak dengan motivasi, perilaku peserta didik yang kita tekankan itu adalah internal ya Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu juga kita harus melakukan setiap pertemuan apapun itu kita harus memberikan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas agar forum kita itu akan menjadi lebih baik lagi dan dapat terlaksana. Dan yang terakhir itu adalah segitiga restitusi Bapak Ibu ya, bahwa kita di sekolah ini selalu terdapat permasalahan, sehingga kita sebagai seorang guru harus sangat bijak dalam menjadi seorang guru dalam tata bahasa. Setelah kita lihat itu tata bahasa di dalam segitiga restitusi. Ya itulah Bapak Ibu guru, pada kesempatan ini kami sangat berterima kasih banyak dalam kegiatan diseminasi budaya positif dan praktek baik kami. Mungkin ada kata-kata yang salah dari kami bertiga, kami mohon maaf dan tak lupa kami kepada Allah mohon ampun. Kami bertiga undur diri, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terakhir untuk menutup kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Selesai dan jangan lupa kita makan siang terlebih dahulu. Mungkin kita makan siang enaknya di sini mungkin ya.